Oke guys, dalamannya seperti ini dia. Di sini bagian regulator ya, power supply. Area primer tegangan tinggi, sebatas garis ini ya, tegangan tinggi di area ini. Jika teman-teman pengerjaan harap hati-hati ya, karena tegangannya sangat tinggi di area garis ini ya, primer tegangan tinggi, baru sekunder diturunkan tegangan ya. Dia di sini memakai single ya tegangan. Seingat saya ini kalau lihat elko nya ya, saya perhatikan ini menggunakan tegangan 12 volt single ya, 12 ground. Lalu di sini dia untuk tegangan yang lainnya seperti untuk dim backlight atau tegangan yang lain-lain ya. Dari informasinya kemarin katanya ini power supply nya ini sudah dicoba diperbaiki ya, sudah pernah dicek juga. Jadi untuk penanganan kasus seperti ini ya, step by step. Jadi pekerjaannya kita itu supaya lebih ringkas ya, tidak terlalu makan waktu banyak, cek sana cek sini ya. Kita akan langsung cek tegangan tinggi di elko besar. Kita akan cokkan TV-nya, lalu kita akan cek tegangannya berapa. Oke, kita akan cek tegangan tinggi ya di area elko besar. Saya akan cok televisinya, lalu kita akan ukur dengan skala DC volt. Kita akan cek di elko ini tegangan tinggi ya, solusinya di sini keluar 300-an volt atau 200-an ya. Rupanya di sini tegangan kosong, ini tegangan tidak masuk ya ke elko besar, tidak ada tegangannya sama sekali. Jadi jika dia tidak ada tegangan di elko besar ini artinya mungkin ada yang putus sekring atau fuse di area. Saya akan cabut dulu. Berarti ada sekring putus di area bagian sini ya. Sini masuk 220 volt, lalu melalui sekring baru masuk ke dioda penyengarah. Jadi kita akan cek, saya akan coba cek ya sekringnya dahulu dengan menggunakan buzzer. Saya akan cek sekring ya, dari arus 220 volt. Di sini ada sekring ya, di sini saya cek sekring ini putus ya, sekring ini tidak nyambung. Nah, dari sekring ini, habis dari sekring ini masuk ke apa ya, liditan, lalu dimasukkan ke dioda. Jadi ini sekringnya putus. Jadi jika mendapati kasus sekring putus seperti ini, jangan langsung buru-buru diganti sekring dan dicok langsung ya. Bisa jadi dia ada masalah di area MOSFET-nya. Di sini ada MOSFET ya. Lalu di sini ada driver PWM, IC driver. Nah, jadi jika mendapati kasus seperti ini putus sekring, jangan langsung buru-buru dipasang sekring ya. Pasang sekring lalu dicok. Jika dia terjadi di sini korslet arus ya, maka dia akan mengakibatkan listrik akan jelek. Oke, jadi saya akan cek dulu, terutama MOSFET di sini. Ada MOSFET 3 kaki ya, dengan lambang GDS MOSFET. Saya akan cek MOSFET-nya apakah memang dia korslet atau tidak. Sama dengan menggunakan skala buzzer. Cukup ditempelkan antara kaki satu dengan yang lainnya. Jika dia terjadi korslet maka dia akan berbunyi ya. Di sini semuanya berbunyi. Jadi MOSFET ini kah yang short atau IC drivernya yang short? Jadi kita belum tahu apakah memang MOSFET-nya ini yang short ya, ataukah memang drivernya ini, IC drivernya ini yang short. Jadi untuk memastikannya saya akan copot dulu MOSFET ini, saya akan bongkar. Oke, MOSFET udah saya cabut ya.
posisinya di sini. Lalu coba kita akan ukur lagi di kaki MOSFET tadi ya, dengan skala Bajar tetap. Apakah memang MOSFET-nya yang short atau IC drivernya ya? Ya, sepertinya di sini udah nggak short. Dibolak-balik juga dia sudah tidak short ya. Jadi coba saya akan ganti dulu MOSFET-nya ini ya. Apakah mungkin karena MOSFET ini aja? Lalu jika mendapati kasus seperti ini, bisa dicek dulu seperti ini ya, dioda. Di sini ada dioda ya. Dioda kecil ini semuanya dicek dulu. Lalu elko tahanannya apakah masih ada yang short ya. Jika merasa sudah tidak ada yang short di area sini, baru tinggal kita ganti MOSFET-nya. Jadi saya akan pasang MOSFET, lalu saya akan coba cek tegangan di area power supply ini. Karena saya tidak ada stok yang sama ya, di sini dia KF10N68. Ini artinya 10 ampere 680 volt ya. Kadang ada stok 10 ampere, saya ganti dengan 7 ampere 7N65. Jadi di sini saya ganti pakai 7N65 ya, 7 ampere 650 volt. Jadi bagi teman-teman nanti nyari yang nggak sama pun nggak masalah, yang penting dia MOSFET sistem kerjanya sama ya. Bisa diganti dengan seri lain ya, jika ada stok lebih bagus dipasang 10 ampere 10N ya. Kalau di ampernya 68, ini artinya 680 volt, berarti kita pakai, karena standarnya dia maksimum 400 volt yang keluarnya, outputnya air cool besar, jadi saya pakai yang 65 ya. Jadi 7N65 yang saya pasang ya. Oke, setelah ganti MOSFET, dinyalakan TV-nya tetap tidak mau hidup ya. Tegangan outputnya di area sekunder 12 voltnya tetap hilang, tidak keluar tegangannya ya. Tetapi arus yang tadi di area elko ini itu sudah keluar normal ya, setelah diganti MOSFET. Jadi MOSFET-nya saya cabut ulang, ini yang 7N65 tadi udah saya buka. Lalu setelah saya cek, rupanya IC drivernya bermasalah ya, mati. Mungkin karena kelamaan tadi, mungkin itu kemarin tuh dia udah nggak ngidupin TV-nya ya, udah beberapa tahun. Jadi ini MOSFET-nya rusak, apanya, IC drivernya udah saya copot. Ini dia, saya pasangkan kembali. Jadi karena drivernya rusak, jadi sementara saya gunakan untuk pengetesan ya. Karena ini layarnya pun katanya belum tahu kondisinya, kan udah lama terduduk di gudang ya. Jadi untuk pengetesan saya pasang gacun dulu sementara, untuk nunggu sambil komunikasi dengan user ya, apakah dia mau ganti power supply-nya satu set blok atau masih tetap menggunakan gacun ya. Jadi bagi teman-teman nanti yang dapat kasus seperti ini, drivernya kena, ganti IC drivernya aja dengan nomor yang sama ya. Cara pasangnya, ini yang saya pasang nih yang gacun 3 kabel. Ini untuk sementara aja ya, untuk pengetesan mainboardnya. Jadi untuk pemasangannya gacun ini, sebelum dipasang MOSFET-nya dicopot dulu ulang. Yang dicopot aja dua ini aja, MOSFET satu, lalu IC driver tadi satu, udah. Lalu ini kaki IC apa ini, jemperan yang menuju ke kaki 4 ya, feedback ini optocoupler itu dicabut. Ini kan jemperan besi dari sebelah bawah ya, jadi satu kakinya ini angkat, yang dari sini menuju optonya diangkat, naikkan ke atas. Lalu kabel biru yang dari gacun itu disolder ke titik nomor 4, kaki nomor 4 ini tadi ya, pas di ujung besi jemperan ini yang sudah diangkat kakinya sebelah. Jadi di sini titik nomor 4 ya, kabel warna biru. Lalu kabel merah
titik kolektor ya, atau ada tanda D. Ini kan GDS, jadi di kaki D, drain, kabel warna merah di kaki drain ya. Lalu kabel hitam ini di ground ya, di S, GDS. Jadi di S ini kabel hitamnya dipasang. Kabel hitam ini terhubung langsung ke ground elko besar ya. Jadi seperti itu ya pemasangan gacunya. Untuk sementara saya letak seperti ini untuk mengetes mainboardnya dan mengukur tegangannya sebelum disolokin TV-nya ya. Ini trim port yang di gacun ini direndahkan dulu. Di sini ada trim port, ada lubang di dalam situ. Silahkan putar berlawanan arah jarum jam sampai mentok ya. Jangan sampai ini setelannya menengah atau tinggi, jadi ini sampai mentok ke kiri diputar dulu. Nah, supaya tegangannya ke mainboard tidak melonjak ya. Nanti takutnya ini kalau terlalu tinggi setelannya ini melonjak tegangannya sampai 20 volt, mainboardnya rusak. Oke. Lalu di sini posisinya multitester sudah saya sambung dengan skala DC. Kita akan cek tegangan di pin 12 ya. Probe merah ini di titik pin 12, yang hitam di ground. Saya akan cokkan TV-nya, lalu kita akan lihat tegangan di sini di berapa ya. Saya akan cok TV-nya. Oke. TV langsung nyala ya, backlinknya ya. Di sini terukur 10,43 volt saat start ya. Ini start, dia agak ngedrop tegangannya. Begitu nanti off maka dia akan terukur di situ 12,24 volt ya. Saya akan off kan TV-nya dulu, saya akan coba matikan ya. Terukur di sini 12,39 volt ya. Oke. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.